Hola, teman-teman penikmat film, balik lagi di channel Ikal Review. Kali ini mari bahas film animasi yang super seru dan penuh emosi, yaitu Ultraman Rising. Penasaran? Nah cus langsung aja, mari kita ulas. Cerita Ultraman Rising mengacu pada suasana santai, pertarungan keren, dan pesan yang sederhana namun menyentuh hati. Film ini benar-benar menarik buat ditonton. Di film ini, kita punya seorang pemain bisbol yang sok tahu, bernama Ken. Setelah ibunya meninggal, dia kembali ke Tokyo dan akhirnya mengambil alih peran ayahnya sebagai Ultraman. Sepanjang perjalanannya, dia belajar buat memaafkan orang tuanya dan menyelamatkan kota. Saya nonton ini dengan pikiran kosong, sama udah siap buat diceritain kisah seru tentang pria yang melawan monster raksasa ini. Oh ya, Ultraman Rising ini dianimasikan dan sekarang streaming di Netflix. Dengan pikiran kosong tentang Ultraman, saya cukup terhibur sama film ini. Film ini pada dasarnya ngasih lihat apa yang dilakukan Ultraman. Tapi sayangnya, nggak ngasih asal-usul dari mana dia berasal, atau bagaimana seseorang bisa jadi Ultraman. Ceritanya kayak bisnis keluarga yang diwariskan dari ayah ke anak, tapi ibu juga terlibat entah gimana lah. Jujur aja, saat pertama nonton ini, saya cukup bingung. Saya bertanya-tanya, kenapa harus Tokyo? Apa nggak ada kota lain yang diserang? Dari mana dia dapat kekuatannya? Saya yakin para penggemar Ultraman sekarang lagi nepok jidat sama bilang, makanya gak usah sok-sokan nonton, tapi jujur aja guys, saya nggak tahu latar belakangnya. Jadi, mungkin saya harus cari video di YouTube tentang, siapa itu Ultraman. Film ini emang berdiri sendiri dengan cerita dan mitos yang baru. Penulis sama sutradaranya Shannon Tindall pakai konsep ini buat menciptakan cerita yang nggak terlalu membahas siapa, apa, bagaimana, dan mengapa Ultraman ada. Film ini langsung saja, lompat ke perjuangan inkarnasi Ultraman ini. Tapi sebagai seseorang yang nonton dengan pikiran kosong, saya nggak merasa terlalu tersesat. Meskipun saya berharap mereka lebih menjelaskan bagaimana seseorang bisa jadi Ultraman, tugasnya cukup jelas, menjaga kota dari kaiju dan menjaga keseimbangan. Film ini sangat ramah anak-anak, dengan monster yang nggak terlalu menakutkan. Bahkan ada bayi kaiju yang menggemaskan. Awalnya, saya pikir film ini cuma cerita biasa tentang seorang pahlawan yang diremehkan. Tapi, saat bayi kaiju diperkenalkan, film ini mengungkap cerita yang lebih dalam tentang menjadi orang tua dan betapa indahnya itu. Nah kayak yang udah di-spill tadi, hal yang bikin film ini beda yaitu saat Ultraman secara nggak sengaja mengadopsi bayi kaiju. Bayi ini tingginya sekitar 20 kakian lah, terus menganggap Ultraman sebagai orang tuanya. Bayi kaiju ini melakukan hal-hal bayi biasa seperti menangis, buang air, dan bermain, tapi juga punya masalah refluks asam yang bikin sinar laser keluar dari paruhnya. Lucu banget, lah pokoknya. Terus ada juga masalah keluarga Ken sendiri. Dia dibesarkan sama ayahnya, Profesor Sato, dan ibunya, Emiko. Dari ibunya, Ken mendapatkan kecintaan pada baseball, dan dari ayahnya, dia mewarisi mantel Ultraman. Hubungan keluarga ini menambah lapisan emosional dalam cerita, terutama ketika Ken harus meminta nasihat cara mengasuh anak dari ayahnya. Film ini juga menyuguhkan banyak humor, terutama saat Ken yang biasanya egois harus berjuang membesarkan bayi kaiju sambil menjalani kehidupan gandanya sebagai pemain baseball dan Ultraman. Pada saat yang sama, film ini juga tulus dalam ikatan yang tumbuh antara Ken, bayi kaiju, dan ayahnya. Di sisi lain, ada Dr. Onda dan pasukan pertahanan kaiju yang berusaha membunuh monster dengan teknologi canggih. Konflik ini menambah dinamika cerita, di mana Ultraman berusaha menemukan keseimbangan antara melawan kaiju dan mencari resolusi damai. Gaya animasi film ini menggunakan animasi komputer tapi memberikan sentuhan seperti komik 3 dimensi, setiap frames tampak seperti lukisan. Rasa skala dalam film ini sangat terasa, terutama ketika melihat raksasa bertarung dengan latar belakang kota atau laut. Pemandangan ini sangat mencolok dan menambah kesan epik dalam setiap adegannya. Animasi film ini keren banget dan indah. Ada beberapa adegan yang dirancang buat mereplikasi bentuk asli Ultraman, baik dalam bentuk komik, novel grafis, atau manga. Sama ada adegan lain yang sepenuhnya berwarna dan dianimasikan tapi terlihat seperti live action. Musiknya sebagian besar terdengar cukup rata-rata, tetapi saat adegan pertarungan dimulai, gitar yang menggelegar membuatnya semakin seru. Saya benar-benar menikmati film ini dan menantikan proyek-proyek lainnya dari studio ini. Yang paling menonjol dari Ultraman Rising ialah adegan aksinya. Animasinya benar-benar menghipnotis dan memukau. Sayang sekali film ini tayangnya di Netflix, menurut saya kalau nonton di bioskop pasti bakal lebih epic. Tapi, kalian bisa nonton ini bersama seluruh keluarga dan mereka pasti akan menyukainya.
Film ini punya perpaduan yang tepat antara aksi dan hati. Villain di film ini juga menarik. Dia bukan penjahat sebenarnya, melainkan orang biasa yang kehilangan banyak hal dalam hidupnya dan hanya ingin melindungi orang-orang dari kaiju. Kalian bisa bersimpati padanya, tetapi dia tetap harus dihentikan. Hal yang paling saya ingat dari film ini ialah tema keluarganya. Ceritanya sangat mengharukan dan penuh emosi. Perjalanan karakter Ultraman juga sangat menarik. Dia mulai sebagai orang yang egois, tetapi setelah bertemu dengan bayi kaiju, dia tumbuh dan berubah menjadi pahlawan yang lebih baik. Film ini berdurasi sedikit lebih dari 2 jam, dan saya merasa mereka bisa memangkas sekitar 20 menit biar lebih rapi. Tapi ada banyak aksi keren, animasi yang menyenangkan, dan pertarungan monster raksasa yang selalu keren. Pertarungan ini mengingatkan saya pada Godzilla dan Pacific Rim, dan saya menikmatinya. Meskipun ada beberapa bagian yang kurang, saya masih sangat menikmati Ultraman Rising. Ultraman Rising adalah salah satu film terbaik yang pernah saya tonton tahun ini. Pastinya, ini adalah film yang akan saya ingat selama bertahun-tahun yang akan datang. Boleh setuju boleh juga enggak, gimana kalian punya pendapat yang berbeda? Silahkan diskusi di kolom komentar Suburaya Production. Film ini udah tayang streaming di Netflix, jadi kalian bisa nonton dari rumah. Terima kasih udah nonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka, klik dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa share, sama subscribe serta nyalain bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Aku Ikal, pamit undur diri. Sehat-sehat orang baik, dan sampai jumpa di video berikutnya. Hi. Oh, crap. Come to, Daddy. Oh. I mean, stop there, beast. Dope. Dope.